Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang cukup panjang ya. Hadis ini cukup panjang sebenarnya. Nah, mungkin saya baca langsung terjemahnya ya sebagiannya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ya, beliau itu mempunyai sekantong kurma. Dalam hadis ini, hadisnya sahih ya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Hakim dengan sanad yang sahih. Jadi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mempunyai sekantong kurma yang ditaruh di gudang. Beliau heran setiap dicek di pagi hari, setiap hari kok kurmanya berkurang. Kantong besar, orang sana kan memang orang Madinah, salah satu penghasilan mereka adalah kurma. Kurma terbaik sampai hari ini pun di dunia adalah dari Madinah. Nah, beliau sekarung kurma itu setiap hari dicek kok berkurang. Ditanya kepada anaknya, keluarganya, nggak ada satupun yang masuk, bahkan mengambil tidak ada. Maka beliau terheran-heran, wah ada sesuatu yang tidak beres ini. Maka di malam hari beliau menjaga tempat tersebut yang ada sekarung kurma tersebut. Ternyata jemaah sekalian, tiba-tiba ada gulamul muhtalim, ada anak muda yang hampir balik. Jadi kalau manusianya anak muda yang hampir balik lah begitu. Maka beliau pun memberikan salam, assalamualaikum. Ternyata setelah dia menjawab salam, dia katakan Ubay bin Ka'ab mengatakan, jinniyun anta ins, engkau jin atau manusia? Dia kata Ubay bin Ka'ab, engkau jin atau manusia? Kenapa dikatakan demikian? Karena orang ini tidak pernah dikenal, tidak pernah ada di Madinah orang seperti ini. Maka dia ragu nih, jangan-jangan jin ini. Jangan-jangan jin, karena Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang lain, banyak jin-jin di Madinah itu masuk Islam. Nah, kepikiran itu maka beliau mengatakan, jinniyun au insiyun, kamu jin atau manusia? Faqal bal jinni, aku adalah jin. Qala arini yadak fa'arahu, kalau begitu tunjukkan tanganmu. Kata Ubay bin Ka'ab, ini sahabat ya, diberikan kuasa Allah untuk melihat jin. Tetapi tentunya kemungkinan besar tidak dalam bentuk aslinya. Maka tunjukkan tanganmu, maka ditunjukkan tangan si pemuda tersebut. Wa idza yadu kalbin wa sya'ri kalb, ternyata tangannya kayak tangan anjing. Jadi anjing itu kalau yang dua kaki di depan itu dianggap sebagai tangan. Jadi bentuknya sama dan berbulu seperti bulu anjing. Faqala hakadha khuliqal jin, maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, apakah seperti ini para jin diciptakan oleh Allah Ta'ala? Faqala laqad alimtal jinna innahu laisa fihim rajulun ashad minni, bahkan kata beliau, kau telah melihat bagaimana aku, dan di sana masih banyak orang yang lebih serem daripada aku. Ya, serem daripada kedua tanganku ini, banyak yang lebih serem. Itu kata si jin tersebut. Faqala ma ja'abik, kemudian kembali kepada fokus kepada pertanyaannya. Maka Ubay bin Ka'ab bertanya, ma ja'aka bik, apa yang menyebabkan kau datang kemari dan mengambil kurmaku setiap malam? Qala amba'ana annaka tuhibus sadaqah wa ji'na nasibun min ta'amik. Kami para jin ini mendengar bahwa engkau wahai Ubay adalah orang yang suka bersedekah, orang yang sangat dermawan, maka kami datang kemari untuk mengambil bagian kami. Kami tahu bahwa engkau orang yang baik, maka kami datang kemari untuk mengambil bagianmu. Berarti di sini ini juga jadi catatan, jin juga suka makanan manusia, terutama jin-jin muslim, mereka suka makanan-makanan yang dimakan oleh orang Islam. Qala ma yujiruna minkum, kemudian ditanya, kalau begitu apakah wahai jin yang bisa menyelamatkan kami dari gangguan kalian? Maka si jin tersebut mengatakan, taqra ayatul kursi min suratil baqar, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala na'am, idza qara'ta ghadatan ujirta minna hatta tumsi, wa idza qara'taha tamsi ujirta minna hatta tusbih. Jin itu mengatakan, baca ayat kursi, ya, satu ayat dalam surah Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka si jin tersebut mengatakan, jika kau baca ianya di pagi hari, kayak tadi Nabi subuh kita baca sampai sebelum terbit matahari, maka engkau akan dilindungi dari gangguan kami. Dan jika membacanya sore hari yang dimaksud adalah ba'da asar sampai sebelum tenggelam matahari, maka engkau akan dilindungi dari kami sampai pagi hari. Kemudian Ubay mengatakan, wa qadatu ila Rasul, di pagi hari aku pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartu bidzalika, ku kabarkan dan ku ceritakan kisah yang ku temui tadi malam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sadaqal khabis,
orang yang orang yang buruk itu atau makhluk yang buruk itu, dia telah benar dengan perkataannya. Jadi memang dia jahat, dia tukang bohong, tapi dalam ini dia benar. Dia beritahukan Ubay bin Ka'ab. Nah, dari hadis ini jemaah sekalian, banyak catatan-catatan penting ya dalam hadis ini terkait dengan kehidupan kita. Yang pertama adalah bahwa manusia terkadang bisa melihat jin, tetapi umumnya tidak dalam bentuk ciptaan asli. Karena mereka bisa merubah diri mereka sesuai dengan kehendak Allah ya Subhanahu wa taala. Mereka kadang-kadang berbentuk anjing, kadang-kadang berbentuk manusia dan seterusnya. Nanti akan dibahas sedikit. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua, mereka juga suka makanan manusia. Makanan manusia. Makanya dalam beberapa catatan, kalau kita di sore hari kata Rasulullah, apabila telah tenggelam matahari, maka masuklah anak-anak kecil kalian ke dalam rumah. Karena jam sebetulnya adalah jam di mana jin yang dimaksud adalah setan-setan jahat sedang bertebaran ke sana kemari. Yang kedua, tutuplah pintu kalian dengan bismillah. Tutuplah jendela-jendela kalian. Tutuplah tempat bejana makan kalian, minum kalian dengan bismillah. Sesungguhnya setan itu tidak mampu membuka pintu atau membuka bejana yang ditutup dengan membaca bismillah. Jadi mereka sangat lemah. Yang penting kita baca bismillah, itu kata Nabi Muhammad SAW. Dan mereka akan, dalam hadis ini menunjukkan bahwa mereka sering datang di malam hari. Maka kenapa salah satu hikmahnya di pagi dan sore hari selalu diberikan oleh Nabi Muhammad arahan untuk istiqamah zikiran atau wiridan. Dan ini satu di antara hadis yang yang menjadi catatan hal tersebut. Mungkin orang bertanya, tadi pada hadis yang pertama atau pada catatan yang pertama, sunnah membaca ayat kursi itu pada sholat subuh. Dan waktu yang sama juga disunahkan bahwa ayat kursi dibaca sebagai wiridan pagi dan sore. Bagaimana cara bacanya? Apakah 2 kali dibaca atau boleh sekali? Nah, kalau saya biasanya jemaah sekalian, saya kalau membacanya habis sholat subuh seperti tadi atau sholat asar, saya baca dulu zikir-zikir habis sholat yang umum, kemudian saya gabung jadi satu, zikir pada sholat sekalian zikir pagi dan sore. Seperti tadi ya, setelah baca zikir-zikir pada sholat, termasuk subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan 33 sampai 100, baru saya niatkan dalam hati, saya niatkan pada sholat dan juga untuk zikir pagi dan sore ayat ini dibaca. Maka ini diperbolehkan. Jadi digabung menjadi satu diperbolehkan. Kalau mau masing-masing juga silahkan, tidak masalah. Ini mirip dengan kasus tentang hadis Nabi Muhammad SAW, apabila engkau masuk ke masjid, fala tajlis hatta tarka' raka'atain. Kalau kamu masuk ke masjid, kata Rasulullah, jangan duduk langsung. Tidak boleh. Sunnahnya adalah apa? Salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Nah, di sini Nabi Muhammad tidak mengatakan salat apa, tapi yang penting salat 2 rakaat. Makanya ketika kita masuk ke masjid kayak tadi, sudah azan, waktunya qobliyah subuh, maka kita niat qobliyah subuh dan niat yang 2 rakaat itu. Maka yang qobliyah yang disebut dengan tahiyatul masjid itu sudah masuk dalam 2 rakaat tersebut. Itu diperbolehkan. Itu tidak masalah. Yang penting sunnah dengan sunnah boleh digabung menjadi satu. Ya, sunnah dengan mirip dengan kita puasa Senin Kemis. Qadarullah, hari itu juga hari Ayyamul Bid. Ya, 13, 14, 15, maka kita niatkan, maka mendapatkan 2 pahala. Nah, begitu juga kita baca ba'da salat ya, kita takhirkan ayat kursi, baca bacaan wiridan habis salat, kemudian kita niatkan di penghujungnya sekalian niatkan untuk zikir pagi dan sore, maka keutamanya sama, pahalanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya orang cerdas. Amal sedikit tapi pahalanya berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ada 2 catatan. Ayat kursi yang ayat yang paling agung dalam Al-Quran, dibaca setiap waktu sholat. Yang pertama, yang kedua dibaca menjadi bagian dari doa dan wirid setiap pagi dan sore hari. Sekali lagi, pagi maksudnya dari ba'da sholat subuh atau setelah azan subuh juga boleh, sampai sebelum terbit matahari. Itu yang paling afdal. Kalau tidak bagaimana? Boleh setelahnya di qadha.
Begitu juga amalan dan wiridan petang hari maksudnya apa? Setelah salat asar sampai sebelum tenggelam matahari. Boleh juga diqadha kalau belum sempat malam atau bahkan sebelum tidur, diperbolehkan. Kenapa? Karena ini semua adalah sunnah, tidak wajib, tapi mempunyai keutamaan yang sangat besar, dan itulah perisai yang Rasulullah berikan kepada kita semuanya.